Pernah mikir nggak, apakah pesawat terbang itu suka nabrak burung? Pertanyaan yang sekilas konyol ini dulu udah rame ditanyain, dan kami udah pernah bikin videonya. Dan jawabannya, iya. Bahkan ada hampir 300.000 kasus tabrakan sama hewan di udara. Tapi kalau tadi langit, lalu gimana dengan laut? Apakah kapal juga sering nabrak ikan? Jawabannya, sayangnya, iya. Baik kapal besar ataupun kapal-kapal mini yang suka ada di tempat wisata, sayangnya susah buat mastiin data jumlah ikan yang terbukti tertabrak kapal. Kadang kita nemu mereka dengan bekas luka, kadang bangkai mereka udah duluan tenggelam ke dasar laut, atau kadang udah duluan dimakan pemangsa lain. Tapi buat mereka yang ukurannya besar atau geraknya lambat, datanya lebih jelas. Dan sayangnya, lebih pahit. Tiap tahunnya, ribuan penyu ketabrak dan kehilangan nyawa. Itu baru penyu. Dua mamalia besar ini malah lebih banyak lagi korbannya. Oke, tapi kalau gitu, apakah kita bisa tinggal nyari nahoda yang jago nyetir aja, biar nggak nabrak mereka? Sayangnya, nggak sesederhana itu. Bahkan, selain tabrakan, ada bahaya lain yang diam-diam mengancam paus, yakni suara. Ternyata, paus itu suka banget nyanyi. Dan nyanyian mereka yang bisa kedengeran sampai jarak Jakarta-Bandung, jadi cara mereka untuk ngobrol dan nyari pasangan. Tapi ibarat ngobrol di sebelah orang motong keramik, suara mesin, klakson, sampai sonar kapal itu ganggu para paus. Bahkan, mereka jadi terancam. Gangguan suara bisa bikin mereka gampang nyasar, stres, jadi nggak mau berburu. Dan bahkan, ada penemuan kaitan antara sonar kapal sama paus-paus yang terdampar massal. Sedihnya, belakangan ini para paus sudah jarang nyanyi. Nggak cuma karena berisik, tapi juga karena kelaparan. Makanan favorit mereka makin berkurang. Penyebabnya, air laut yang makin panas. Padahal, paus yang kenyang ibarat salah satu tiang keseimbangan dunia. Kotoran paus itu umpama pupuk buat jenis plankton yang nyumbang oksigen terbesar di muka bumi. Ngalahin pohon. Dan gilanya lagi, mereka juga punya teman-teman tanaman super lain di laut. Misalnya, kita tahu ada tanaman bakau yang ngelindungin pesisir dan bisa nyerap karbon. Ada juga lamun, tanaman laut yang bisa nyerap karbon puluhan kali lipat lebih cepat daripada hutan tropis. Ya, rasanya sah-sah aja kalau dibilang laut itu L-nya luar biasa. Tapi kita suka nggak sadar kalau manusia seringnya bawa bencana bagi laut dan seisinya. Mungkin ini jadi waktu yang tepat buat bertanya, apakah di masa depan kita masih bisa nyaksin paus bernyanyi dan samudra biru yang membentang? Dan apa yang bisa dilakukan untuk menjaganya? 30 tahun terakhir, hampir seluruh negara di dunia rutin ngumpul dan bagi tugas untuk bahas solusi krisis iklim di COP. Sayangnya, isu laut sering nggak kebahas, bahkan di perjanjian iklim paling terkenal, kata lautan cuma disebut satu kali. COP tahun 2025 kemarin banyak dianggap kurang serius dalam nyabut akar masalah krisis iklim, tapi di sisi lain muncul juga buih harapan bagi laut. Semakin banyak negara yang ikut berjanji jalanin aksi iklim di lautan, termasuk Indonesia. Sekaranglah bagian yang beratnya dimulai. Mastiin janji bukan sekadar janji, tapi dilaksanakan sepenuhnya. Dan seperti biasa, terima kasih